Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah Lab Komputer Akuntansi dengan menggunakan program Mayop versi 19.6 bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Hari ini kita akan masuk kepada tutorial untuk membuat data perusahaan. Ada beberapa langkah yang nantinya akan kita buat di dalam melakukan proses pembuatan data perusahaan. Yang pertama adalah membuat identitas perusahaan. Yang kedua, membuat periode akuntansi. Yang ketiga, membuat bagan akun. Yang keempat, membuat folder penyimpanan data. Dan yang kelima, membuat bagan akun bisa melalui impor maupun membuat satu persatu. Dan yang keenam, mengatur link account. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah membuat kode pajak. Oke, kita masuk ke dalam tahapan pembuatan proses data perusahaan. Ya, yang pertama kita membuka terlebih dahulu aplikasi. Yang kedua, nanti akan muncul tampilan gambar seperti ini, ya, tampilan data tentang akun Right Plus, ya. Kemudian nanti kita klik di create karena kita ingin membuat data perusahaan baru, gitu ya. Kita klik di create, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini digunakan untuk mengisi data-data perusahaan, ya. Data perusahaan ini misal kita bernama PT Bintang. Kemudian alamatnya kita ketik di Jalan Pangeran, gitu ya. Untuk ABN ya, untuk ABN itu adalah NPWP ya. Jadi kalau perusahaan ada data NPWP bisa dimasukkan ke ABN gitu ya, tanpa menggunakan titik, langsung aja angka-angkanya. Kita masukkan nomor telepon, kita juga memasukkan nomor fax. Kemudian kita juga memasukkan email address ya. Jadi kalau perusahaan mempunyai alamat email silahkan bisa dimasukkan. Jadi kalau semua sudah lengkap, maka kita klik next. Nah, klik next ya, klik next. Kita akan membuat laporan keuangan tahun berapa, gitu ya. Kita akan melihat dulu neraca saldo. Neraca saldo misal di tanggal 31 Desember 2019, gitu ya. 31 Desember 2019. Berarti kita akan membuat yang current financial year-nya itu adalah tahun 2020, plasmanya adalah bulan Desember, dan convention month-nya adalah Januari. Ya, untuk periodnya kita pilih 12 gitu ya, karena 31 Desember gitu ya. Kemudian kita memilih poin nomor 3 gitu ya. Untuk membuat data membangun sendiri akun-akun secara manual gitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke data penyimpanan. Jadi data kita mau simpan di mana, di disk yang sesuai dengan PC kita. Kemudian kita ketik save gitu ya. Kemudian kita ketik OK. Nah, jadi kita bisa melihat Mayop kita tersimpan di mana. Kemudian kita klik next, ditunggu sebentar data gitu ya. Kemudian kita klik di comment center. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kelihatan jelas seperti ini. Di situ ada account, ada banking, ada sales, ada card list,
ada print main labels, dan semuanya ini nanti kita akan gunakan untuk mengoperasikan atau memasukkan data-data selanjutnya yang nantinya untuk dijadikan dasar dalam memasukkan data di aplikasi Mayop. Nah, setelah data perusahaan sudah dibuat gitu ya, baik nama perusahaan, alamat dan lain-lain sudah dibuat, periode akuntansinya pun tadi juga sudah dibuat, maka akan ada tampilan comment center yang sudah ada di layar kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita diminta untuk mengolah data akun ya. Mengolah data akun ini adalah kita diminta untuk membuat akun-akun yang nantinya dipakai perusahaan untuk proses transaksi ya. Bisa dibuka halaman 21 di buku pegangan halaman 21. Di sana ada data-data ya, ada data-data tentang akun-akun yang nantinya harus dibuat ya oleh perusahaan ya, harus dibuat oleh perusahaan di halaman 21 buku pegangan. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita klik di account list ya, kita klik di account list. Kita klik di account list ya. Setelah diklik di account list, kita di sini akan ada tampilannya, kita besarkan aja ya. Jadi untuk membesarkan dan memperkecil kita menggunakan yang tombol maximize minimize ini ya. Nah, ini maksudnya ini. Jadi kita bisa melihat gambar secara jelas ya, secara lebar itu aja, dimaksimalkan. Nah, dari tampilan seperti ini ya, kita lihat di halaman buku di halaman 21. Di buku halaman 21 di situ ada nomor akun. Kemudian ada nama akun, kemudian ada header, kemudian ada tipe akun gitu ya. Nomor akun berarti nomor pembuatan rekening gitu ya, klasifikasi nomor rekening. Kemarin Bu Tio sudah mengajarkan kalau 1 berarti aktiva, 2 hutang dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk nama akun di situ ada aktiva lancar dan seterusnya seperti itu ya. Untuk header, nah header itu maksudnya adalah yang masih punya turunan di sini. Aktiva ya, contohnya di sini aktiva masuk ke dalam header itu ya. Kenapa aktiva masuk ke dalam header? Karena dia masih punya indikator di bawahnya, yaitu ada aktiva lancar ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi kalau dia masih punya indikator di bawahnya, berarti dia masuk ke dalam header ya, seperti itu. Kalau tidak ada ya berarti tidak bukan header kayak gitu ya. Nggak usah diketik header, kosongin aja ya. Kemudian tipe akunnya berarti tipe akun aset. Nah, kita masuk ke dalam langkah yang pertama. Kita ingin memasukkan yang nomor akun 1000, nama akun aktiva dan headernya H gitu ya. Kemudian tipe akunnya adalah aset gitu. Kita masuk aja. Di sini aktiva ya. Di sini sudah ada 1000 di sini. 1000 ini adalah aset. Ini sudah ada. Ini berarti ada tambahan MIOP yang masuk ke dalam data perusahaan gitu ya. 1000 aset. Apakah ini harus apakah ini harus diganti Bu Tio? Ya. Oh, kalau 1000 aktiva ya, dalam bahasa Inggris itu adalah aset ya, berarti kalian tidak perlu membuat lagi ya, karena aktiva ya itu dalam bahasa Inggris adalah aset. Kalau kalian ingin melihat detailnya, kalian bisa lihat di tombol anak panah ini ya. Jadi tombol anak panah ini ya itu digunakan untuk melihat detail dari akun tersebut ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin ingin mengubah gitu ya, kalian tinggal mengeklik
yang tanda panah ini, tanda panah yang di depannya angka 1 ini. Silahkan kalian klik untuk melihat detailnya. Kalau ingin dirubah ya silahkan aja. Misal aset kalian pengen ganti aktiva gitu ya, pengen ganti aktiva misal. Ya tidak apa-apa, terserah dari masing-masing kita gitu ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul aktiva sesuai dengan yang ada di buku pegangan. Tapi kalau pengen aset ya tidak apa-apa, tidak ada masalah gitu ya. Kemudian header ya, kemudian tadi ini header ini klik H gitu ya, klik H gitu. Itu menunjukkan bahwa header account ini sudah terpasang gitu ya. Kemudian di situ ada tipe account, tipe accountnya ini adalah aset. Karena ini adalah tambahan dari MIOP, maka ini tidak bisa dirubah gitu ya, tidak bisa dirubah. Di sini sudah aset sudah betul kayak gitu ya. Kalau sudah betul berarti langsung di OK. Nah, sudah betul gitu ya. Sekarang kita ingin membuat yang aktiva lancar, yang dengan nomor akun 11.000 misalnya. Di sini cek dulu aktiva lancar. Nah, current asset, adakah current asset di sini dengan nomor 11.000? Oh, tidak ada. Kita cek dulu di sini. Kalau tidak ada, ya, nomor akun di sini 11.000 kok tidak ada, maka kita klik yang tombol new di sini. Kita klik. Nah, setelah kita klik, di situ ada keterangan header dan detail. Aktiva lancar ya, ini masuk ke dalam header, maka kita klik yang header atas ini, klik. Nah, kita klik yang header karena di sini ada keterangan H gitu ya. Kemudian tipe akunnya ini sudah aset, ini sudah benar ya. Kalau kita bisa lihat di sini kita klik anak panah ya, di situ ada aset, liability gitu-gitu ya. Ini adalah pengklasifikasian dari account. Nah, untuk aktiva lancar itu masuk ke dalam aset ya, berarti kita klik yang aset. Nah, akun numbernya berapa di situ? 11.000, 11 kosongnya 3 kali. Di sini sudah ada angka 1, berarti kita tinggal ngetik angka 1 kosongnya 3 kali. Ya, berarti kalau angka 1 sudah ada di sini, maka kita tinggal mengetik angka berikutnya. Di situ angka berikutnya adalah 1000, maka kita ketik 1000. Habis ini apa yang kita lakukan? Kita klik enter. Nah, jadi habis kita mengetik angka 1000, kita klik enter atau ketik enter di keyboard kalian. Di situ ada account name. Account name itu nama akun. Nama akunnya apa di sini? Oh, nama akunnya adalah aktiva lancar. Kita ketik aja aktiva lancar gitu ya. Kita ketik aja aktiva lancar. Untuk opening balance itu nanti aja mengisinya, ketika nanti kita akan mengisi neraca saldo ya, kita kosongin aja. Kita fokuskan ke membuat data akun dulu di sini. Nanti untuk opening balance kita ada sesi berikutnya. Ya. Kalau sudah semua, kita cek dulu, jangan langsung di OK, tapi benar-benar kita pastikan bahwa yang kita ketik itu benar. Ya. Header betul, aset betul, 11.000 betul, aktiva lancar betul, baru kita OK. Muncul aktiva lancar, di bawahnya aktiva. Nah, berikutnya di situ ada kas dengan nomor akun 11100 ya, 11100. Nah, di sini cek nomor akun 11100 itu sudah ada atau belum? Oh, sudah ada. Berarti bawaan MIOP itu sudah ada. Ya. Untuk kas ya, kalau di dalam MIOP itu namanya general check account ya. Jadi sebenarnya general check account itu sebenarnya sama dengan kas. Ya, sama dengan kas. Tetapi kalau kalian ingin menggantinya dengan kas ya tidak apa-apa, silakan kalian bisa mengganti. Tetapi kalau kalian tidak ingin mengganti ya biarkan aja. Tapi perlu diingat bahwa untuk general check account tadi adalah kas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini ada kas kecil. Kas kecil dengan nomor 11.200.
Nah, 11.200 ini juga sudah ada nih nomornya di sini dengan nama undeposit fund. Ya, undeposit fund. Ya. Nah, di sini berarti kalau di sini undeposit fund ya berarti ini adalah dana-dana yang ada keterkaitan dengan perbankan gitu ya, deposit gitu ya. Padahal di sini kas kecil itu nomornya 11.200. Apakah di sini boleh saya ganti, Bu Tio? Jangan ya, kalau Bu Tio mengatakan itu jangan. Karena nanti undeposit fund itu digunakan untuk mengisi link account. Jadi biarkan aja seperti ini. Karena di sini ada nomor akun 11.200 untuk kas kecil, maka kita membuat baru saja ya, kita yang membuat baru. Jadi membuat baru dengan nomor 11.210 ya. Kalau kita membuat 11.200 sudah ada punyanya MIOP undeposit fund. Kalau nanti kita membuat dengan nomor yang sama ya, dengan nomor yang sama pasti nanti already exist. Kita perlihatkan ya. Misal tadi ini ya, misal tadi adalah 11.200 punyanya undeposit fund gitu ya. Kemudian kita pengen membuat kita paksa aja membuat 11.200 menggunakan kas kecil gitu ya. Nah, di sini misal kita ketik detail. Jadi kalau tidak ada keterangan hanya, maka kita klik yang detail ya. Ingat, jadi kalau tidak ada hanya headernya berarti kita klik yang detail ya. Jangan sampai ketika tidak ada H kita ketik H loh ya. Jadi kalau di situ tidak ada H maka kita klik yang detail ya. Kemudian kita klik yang bank ya, kita samakan coba. Nah, di situ kita klik yang 1200 kita samakan. Karena tadi apa? Karena kita tidak mau mengalah misalnya. Kita samakan dengan yang punyanya yang bawaannya MIOP gitu. Kemudian kalau kita enter, lah nanti ada tulisan seperti ini, the account number already exists, berarti nomor ini sudah dipakai pada akun yang lain. Kalau sudah dipakai pada akun yang lain, mau nggak mau kita harus membuat nomor yang berbeda. Ya, tadi untuk membuat nomor yang berbeda, silakan kalian bebas membuat nomor akun, ya. Tetapi kalau kalian pengen cepat gitu ya, pengen cepat, langsung aja ketik. Karena angka 1 sudah ada, berarti kita tinggal ngetik angka 1210 gitu saja, biar tidak ada yang menyamai ya. Tujuannya biar tidak ada yang menyamai dan dia berada pada posisi di bawah kas gitu ya. Kita enter aja. Nah, setelah kita sudah enter, maka kita tinggal mengetik kas kecil ya, kas kecil. Kita rapikan aja ya, kalau semuanya huruf besar ya kita pakai huruf besar, kalau semuanya kecil ya kita pakai huruf yang rata yang sama gitu biar semuanya enak kayak gitu ya. Nah, kalau di sini semua sudah benar ya, maka langsung kita klik OK. Ingat, opening balance kita ketik yang di belakang saja. Itu untuk pertemuan berikutnya, kita fokusnya ke sini dulu. Kemudian kita OK. Klik. Nah, kas kecil. Di bawahnya general check account. Tadi kita sudah sepakat general check account ini adalah kas. Nah, seperti itu. Jadi untuk berikutnya ya, kalian bisa memasukkan data-data membuat akun sampai seterusnya gitu ya, sampai seterusnya. Nah, seperti itu. Misal nih, aduh Bu Tio, 11.210 kas kecil, harusnya tuh bukan kas kecil. Misal kalian pengen mendelete yang kas kecil ini, kas kecil pengen kalian delete ya. Caranya adalah seperti ini. Kita lihat detail datanya, kita klik anak panah di sini, klik. Nah, kemudian kita klik edit, kemudian delete account. Nah, kas kecil sudah tidak ada ya. Jadi untuk melakukan delete gitu ya, kita klik edit gitu tadi ya, kemudian kita delete account ya. Kita buka dulu detail
datanya gitu ya. Misal gini, kita lihat aja, misal di sini baru di sini klik edit kemudian delete account. Ya, caranya seperti itu untuk mendelete. Kalau untuk menambah akun ya tinggal di new paling bawah ini ada tulisan new, ini kita klik untuk menambahkan akun-akun seterusnya ya. Silakan kalian bisa melanjutkan membuatnya di halaman 21 di buku pegangan sampai di halaman 25 ya, sampai terakhir adalah administrasi bank ya, seperti itu. Atau bolehlah Bu Tio memberikan contoh satu lagi, misal Bu Tio pengen buat yang administrasi bank, di situ kodenya adalah 9203 kali misal ya. Di situ tertera tidak ada tulisan H, berarti kalau tidak ada tulisan H berarti kita klik yang detail ya, kita klik yang detail. Kemudian account type-nya ya, account type-nya di situ ada keterangan other expense ya, other expense. Sebentar, berarti kita melihatnya yang di expense, yang di other expense, yang di angka 9. Jadi nanti gini, kalau Bu Tio ingin mengulang sedikit mengulang gitu ya. Jadi untuk all account ya, all account di sini adalah memuat semua data-data yang ada di aset, yang ada di liability, equity, sampai pada other expense. Ya, jadi all account ini adalah semua kumpulan dari data-data yang ada di sini digabung menjadi di satu di all account. Kalau kita ingin membuat administrasi bank, di situ kok ada keterangan type-nya adalah other expense, maka kita pilihnya yang langsung ke other expense, itu lebih enak. Langsung aja diklik di sini. Klik. Ada tulisan other expense di sini. Nah, kemudian di situ ada keterangan administrasi bank, misalnya ada keterangan administrasi bank dengan nomor kode akun 9203 kali. Kita lihat 9203 kali ini ada apa enggak. Kalau tidak ada maka kita klik new ya, maka kita klik new. Nah, karena di sini enggak ada hanya, maka kita klik yang detail ya. Kemudian type-nya adalah other expense, sudah benar di sini. Account-nya berarti 203 kali karena 9-nya sudah ada di sini. Baru kita klik enter ya. Ketika klik enter maka kita tinggal memasukkan administrasi bank ya, administrasi ya bank. Nah, langsung di oke saja, klik. Nah, sudah ada di sini. Bu Tio kasih contoh satu lagi. Oke, misal Bu Tio memberikan contoh tentang hutang ya. Hutang dengan nomor kode 2, kosongnya 4 kali di halaman 22. Misal kalian bisa lihat di halaman 22. Hutang dengan nomor kode akun 2, kosongnya 4 kali. Kalau 2 berarti kita langsung di liability. Kalau 3 berarti di equity, 4 itu income, dan seterusnya. Kalian harus paham tentang ini ya. Jangan sampai kalau kalian ingin mengetik hutang, mbok masukkan di aset. Ya, mbok masukkan di aset, itu jelas salah itu. Kalian pasti salah. Ya, karena ini diawali dari angka 1, padahal di sini diawali dari angka 2. Kalau angka 2 kalian tinggal lihat, oh 2 itu berarti hutang. Kemudian kita lihat 2 kosongnya 4 kali itu sudah ada atau belum. Kalau sudah ada ya berarti kita tidak perlu membuat. Hutang itu bahasa Inggrisnya adalah liabilities, berarti tidak perlu membuat. Ya, kalau Bu Tio saya pengen tahu detailnya ya tinggal klik aja di sini. Klik. Nah, kita samakan header, ada tulisan H berarti header, type-nya liability, account number-nya 2, kosongnya 4 kali, account name-nya adalah liabilities.
Boleh nggak Bu Tio saya ganti hutang? Boleh diganti hutang. Nah, tinggal diganti aja hutang. Nah, silahkan. Kemudian klik OK. Namanya hutang. Ya, seperti itu. Ini adalah cara kita untuk memasukkan nomor akun. Ya, ini adalah cara untuk memasukkan nomor akun. Silahkan kalian membuat ya, mahasiswa untuk membuat melengkapi buku pegangan halaman 21 sampai dengan halaman 25 ya. Silakan kalian buat satu per satu. Silakan kalian satu per satu sesuai dengan instruksi yang dari Bu Tio. Atau kalau kalian ingin membaca buku pegangan juga tidak apa-apa. Di halaman 21 sampai halaman 25. Di buku pegangan pun juga ada caranya. Silakan kalian lebih lebih paham ke arah yang mana. Silahkan kalian melanjutkan pembuatan daftar akun.